Sebelumnya kita sudah melakukan first impression review terhadap Mitsubishi Pajero Sport Dakar di video ini. Jadi biar nggak berlama-lama lagi, kita langsung test drive aja. Tapi sebelum test drive, jangan lupa untuk klik like dan subscribe jika kamu belum subscribe. Sekarang yuk kita mulai. Masuk ke dalam interior Pajero Sport terbaru ini, yang gue rasakan adalah pertama dia punya kursi yang konturnya dia lebih enak. Dan dia sekarang punya tilt dan telescopic steering. Nah, kalau misalnya dibandingkan dengan mode yang lama, gue ngerasa Pajero Sport terbaru ini sekarang tuh masuk ke dalam itu kayaknya lebih lega, jauh lebih lega dibandingkan dengan model sebelumnya. Bahkan di kursi baris kedua dan kursi baris ketiga sekarang jauh lebih lega. Nah, soal desain interiornya dibandingkan dengan model sebelumnya, gue lebih suka yang sekarang. Rasa jauh lebih mewah dan shifternya terasa futuristik serta lebih suportif. Tapi sayangnya dia belum memiliki material soft touch dan juga panel kayu ini terasa terlalu flashy. Harusnya dibikin panel kayu yang gelap. Dan soal feature, gue senang mobil ini masih memiliki feature-feature yang baik seperti model sebelumnya, kayak ada sunroof, pedal shift, dan sekarang kita punya electronic parking brake, push start stop engine button, dan juga AC dengan dual zone. Nah, sekarang mari kita jalan. Sekarang kita coba jalan pakai Pajero Sport Dakar terbaru, dan surprisingly mobil ini sekarang jadi lebih mudah dikendarai. Pertama, dia punya setir itu yang lebih ringan, tapi akurasi sama feedbacknya itu jauh lebih baik dibandingkan dengan model sebelumnya. Dan yang paling gue suka pada mobil ini adalah radius putarnya. Sekarang dia punya radius putar 5,6 meter saja, dimana itu adalah yang terkecil di kelasnya, sehingga kalau misalnya kita mau parkir, masuk jalan kecil, atau memutar balik, itu dia paling mudah. Kemudian soal suspensi, mobil ini sekarang punya suspensi yang jauh lebih lembut dan nyaman dibandingkan dengan model sebelumnya. Bahkan kalau misalnya kita duduk di baris kedua mobil ini, itu kalau sambil jalan tuh rasanya kayak naik MPV dibandingkan sebuah SUV yang biasanya tuh kan agak harsh ya. Dia ini empuk banget, enak buat dipakai jalan-jalan dalam kota atau luar kota. Tapi karena pengguna suspensi yang lebih empuk, otomatis body roll dan brake dive-nya jadi lebih terasa dibanding model sebelumnya. Jadi yang gue lihat, sepertinya Mitsubishi ingin menjadikan Pajero Sport terbarunya lebih mudah dikendarai dan juga lebih nyaman. Ngomong-ngomong soal nyaman, ya jujur aja Pajero Sport yang lama pun merupakan mobil favorit keluarga gue buat pergi-pergi jauh keluar kota. Kayak gue pernah pakai ke Bromo, ke Lampung, dan itu gue nyetir sendiri ya. Memang mobil itu nyaman, kenceng, bertenaga, dan kuat. Dan ngomong soal performa mesin, gue pengen tahu nih lebih lanjut bagaimana performa mesin 4N15 ini. Sekarang kita masuk tol yuk. Mengendarai Pajero Sport di kecepatan tinggi, ini salah satu hal yang gue suka. Kenapa? Karena dia punya mesin baru 4N15 yang berbeda dengan mesin sebelumnya 4D56 dengan penambahan tenaga menjadi 181 horsepower. Memang kalau secara horsepower itu cuma nambah 3 dari 178 yang Pajero Sport Dakar yang versi lama. Tapi soal torsi dia mendapat tenaga yang signifikan dari 350 Nm menjadi 430 Nm. Peningkatannya 80 Nm, padahal mesinnya lebih kecil 100 cc dan sekarang dia lebih ringan karena menggunakan blok aluminium. So, ketika kita berjalan di jalan tol, mobil ini gue rasa enak banget karena suara mesin, suara angin, suara ban itu bisa terakomodir dengan sempurna. Dan juga dia punya transmisi 8 percepatan itu yang benar-benar keren. Gini, kita tahu bahwa mobil diesel itu punya nafas yang pendek-pendek, oke? Bagaimana cara menanggulanginya? Yaitu dengan memberikan transmisi yang banyak gearnya. Nah, di sini nggak cuma 6, tapi dia dapat 8, 2 gigi tambahan. Dimana kalau kita lagi jalan di 100, ini speedometer kita karena dia di gigi 8, itu dia RPM-nya hanya di angka 1500 saja. Dari tenaga mesin dan transmisi tersebut, gue sangat suka ketika bawa mobilnya di tol dan kita melakukan akselerasi. Kita nggak usah pakai pedal shift, kita injek gasnya aja, tunggu transmisi turun,
dan tenaganya bener-bener enak. 100, 120 itu kayaknya gampang banget buat tenaganya itu naik dan kecepatan juga ikut naik. Sekarang kita udah keluar tol. Sekarang kita mau coba nih. Mobil ini kan punya 230 mm ground clearance, itu tinggi banget. Dan dia juga punya 700 mm water wading. Terus, ini sebelum kita masuk ke tempat off-road, ini dia punya transmisi. Selain dia sangat halus, tapi dia bisa dibikin galak. Kalau kita pakai pedal shiftnya kayak gini ya. Ini kita toel gasnya gitu ya. Tuing, tuing. Ini jambakannya tuh ya, kayak rasanya kayak dijambak mantan. Tapi kalau Hillsat mungkin nggak bisa merasakan, karena dia nggak punya mantan. Nah, SUV Rider Frame tenaganya besar. Otomatis lu bertanya-tanya tentang safety-nya. Memang mobil ini cuma punya 2 buah airbags. Tapi, sebagai SUV Rider Frame, ini sudah punya electronic stability control, yang menurut gua udah jadi hal wajib. Nah, kalau misalnya kita lagi di jalan, kita lagi 80 lebih, terus tiba-tiba ada kucing lewat, ada orang lewat, atau kadang-kadang ada mantan lewat gitu kan, itu kita bisa melakukan manuver mendadak dengan aman tanpa harus takut keguling atau oversteer. Dan nggak cuma electronic stability control doang, dia juga punya hill start assist dan keempat buah remnya sudah menggunakan cakram. Sekarang kita mau off-road. Walaupun ini 4x2, gue rasa untuk melewati jalan-jalan off-road seperti ini kayaknya effortless banget buat Mitsubishi Pajero Sport Dakar. Dimana gue merasakan suspensinya sekarang jauh lebih empuk, jadi gue bisa melewati medan seperti ini dengan kecepatan yang lebih tinggi. Dan juga Mitsubishi mengatakan bahwa mobil ini sekarang menggunakan high tensile steel. Jadi dia lebih kuat sasisnya dibandingkan model sebelumnya, tapi sekaligus lebih ringan. Dan lihat, gue ngegas kayak gini itu effortless banget dengan jalan-jalan yang seperti ini gitu ya. Wah, ini mantep sih. So, itu aja review dari kita. Kesimpulannya adalah Mitsubishi Pajero Sport terbaru sekarang gue sangat suka karena dibandingkan dengan model sebelumnya dia hampir lebih baik di segala aspek. Dia sekarang lebih ganteng, interior lebih bagus, lebih lega, mesin lebih bertenaga, dan lebih banyak fitur. Jadi kalau kalian membutuhkan sebuah SUV 7-seater beneran dengan wajah yang lebih ganteng, kabin lebih lega, mudah dikendarai dalam kota, dan juga lebih bertenaga, jelas Pajero Sport adalah pilihannya. Oke, sampai di situ aja review kita kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan terima kasih telah menonton.